Nyaman kan kayak gini ya? Lihat gue. Ambil napas, buang lewat mulut, relax. Ikutin kata-kata gue ya. Lihat gue, ambil napas, buang lewat mulut, tetap fokus ke kata-kata gue. Relax, santai, rasain matanya semakin lama semakin berat. Bagus. Semakin lama semakin berat, relax, santai. Ambil napas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Relax, bagus. Rasain angin di sekitar membuat tubuhnya semakin santai, semakin nyaman, bagus. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tetap fokus ke kata-kata gue, bagus. Relax, santai. Ambil nafas, buang lewat mulut, dan tidur. Tutup matanya. Tetap. Yo, what's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan hari ini hari Senin tanggal 31 Juli 2023 cuy. Ya, ini masih gak enak badan, makanya pakai masker takut nular. Gue pakai masker takutnya ntar ke teman-teman semua kena flu juga lagi ya kan. Nah, setelah ada Dewi Persik dan juga Natalie Holzer, ini datang lagi ada temen gue juga. Nah, ini gue mau challenge dia. Katanya dia jago hipnotis. Coba gue mau challenge dia bisa nggak nih hipnotis Mbak Putri, karena Mbak Putri juga agak susah juga untuk ngelepasin cincin ya. Jadi coba kita tanya sama si Marcel pesulap merah, bisa nggak dihipnotis Mbak Putri untuk mau ngelepasin cincin yang ada di jari manisnya. Karena udah mulai bengkak cuy, kita udah segala cara untuk bisa ngelepasin cincin, tapi Mbak Putri tetap kekeh untuk nggak mau dilepas. Kita coba cara lain. Ya, coba kita tanya aja, bisa nggak sih Marcel? Let's go. Nah, ini dia nih. Ada tukang viral nih. Sehat bang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap ya. Ini ngerekam juga ya, double. Apa? Beda angle. Fokusnya ke lu. Yang waktu itu ya. Apa tuh? Iya, yang di sana yang kita rumah tembok. Iya, oh iya, rumah tembok. Ini ada apa lagi nih ngontek gue nih? Ini, jadi Mbak Putri ini dia tangannya tuh kan pakai cincin ya. Iya. Nah, cincinnya ini susah dilepas. Ya. Nah, bisa dibilang beliau nih kayak agak susah lah buat dirayu, dibujuk untuk ngelepasin cincinnya. Nah, sekalian gue mau challenge lu nih. Kira-kira orang seperti Mbak Putri ini bisa nggak sih dihipnotis? Kita lihat dulu gimana ya? Psikologisnya, fokusnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang bisa dihipnotis untuk ngelepasin cincinnya, alhamdulillah tuh. Iya. Ya kan? Gue pengen tahu dulu sih nanti apa penyebab nggak mau dilepasnya. Yang mitos-mitos atau kepercayaan tertentu. Kalau itu gue nggak tahu, lu ngobrol langsung deh, biar bisa nilai sendiri orangnya gimana. Oh iya, boleh. Boleh ya? Iya, kenalin ya. Mbak Putri mana Mbak Putri? Widih, rame banget. Tahu nggak nih siapa? Apa di rumah aja, Bang? Oh, pesulap merah, iya. Apa? Di rumah aja. Mau di rumah aja? Ini banyak orang di sini. Mau gimana? Di rumah di mana? Di rumah Bu RT. Bebas. Ya udah panggil di rumah aja. Banyak. Ya udah. 2 hours later. Anjay, ini dia pesulap merah. Tadi prosesnya bisa lihat aja langsung di channelnya Pesulap Merah. Aduh, biasa nanganin. Aduh. Oke lah, ikut bang ya. Ikut ya, kita makan di resto. Aduh, tapi di luar udah rame banget cuy. Tuh, bocah-bocah udah pada rame banget. Tuh, udah pada rame banget tuh. Buset. Buset, rame aja. Aduh, rame banget. Keluar. Gokil. Rame cuy. Rame banget. Oke teman-teman, jadi acaranya udah selesai dan sekarang gue sudah di rumah Bu RT. Dan sorry banget ke skip karena banyak copyrightnya di dalam bis. Jadi lanjut di rumah Bu RT, dan kebetulan juga sekarang masih rame banget yang nungguin si Marcel buat foto-foto. Anjay, kapan deh gue kayak dia ya? Tips-tipsnya dong biar bisa jadi tukang viral kayak lu dong bang. Nah, kan lu udah jadi tukang viral. Anjay, tapi kan belum sampai 27 juta views satu video. Oh iya. Harus gimana? Harus punya resiko dulu. Harus
Enggak, nantinya ke depannya gue jamin sih lu akan banyak kasus-kasus. Anjir, doain kasus gue. Enggak, seriusan. Untuk berkembang lu harus melewati kasus demi kasus. Karena setiap gue berkembang, dulu gue difitnah. Oke. Setiap kali berkembang difitnah, terus ketahuan faktanya. Difitnah, nggak dipercaya, ketahuan faktanya. Jadi lu harus banyak-banyak sabar ketika difitnah. Udah mulai sering sih difitnah nih. Mulai kan? Udah mulai sering. Iya kan? Iya. Dari mulai dihujat. Kalau lu biasanya dihujatnya, lu orang susah malah dikontenin. Udah mulai banyak tuh kayak gitu. Padahal Bu RT tadi bilang ke gua, justru berkat youtuber ini, jadi di notice ada manusia ini, ada Kak Putri ini yang sengsara nih hidupnya. Iya, betul. Sering dijahatin, akhirnya kecamatan kelurahan ketika di videoin malah turun. Ngebantuin. Berarti sebelumnya tuh emang kagak ada. Iya, nah jadi yang komentar ini udah kagak ngebantuin, bikin video kagak. Malah komentar doang. Kecuali dia donasi renovasi full gitu ya. Ada cerita komentar nggak apa-apa. Kita terima tuh. Kita terima, betul. Lu orang susah videoin. Betul. Dia keluar duit banyak, wajar. Bilang, ini kagak keluar duit. Ngebantuin buat ngasih tahu ada orang susah nih. Kagak. Nggak jelas. Kalau soal itu sih gue emang udah bantah, bukan bantah sih, gue kasih pengertian ke penonton. Beberapa kesempatan gue selalu bilang, memang pekerjaan gue kan YouTuber kan, dan pekerjaan gue adalah bikin video. Nah, gue mempergunakan apa yang gue bisa untuk membantu orang. Salah satunya adalah ya gue nge-share tentang kisah satu orang ini supaya banyak orang yang tahu, yang ngebantu juga. Yang tadinya kayak Bu RT bilang udah coba untuk ngajuin renovasi, nggak ada yang dengerin. Tapi ketika kita bergerak baru mulai pada ngerespon. Itu dia. Nah itu kan mirisnya di Indonesia itu juga mungkin jadi untuk pejabat-pejabat jadi pemikiran juga ya, introspeksi. Betul. Kenapa kok harus viral dulu baru ditanganin? Kenapa harus kita yang bergerak dulu baru ditanganin? Betul. Sampai gue yakin di komentar lu, di DM lu banyak laporan untuk minta bantuan. Banyak banget yang nge-tag gue juga banyak banget. Ke gue pun banyak. Kasus-kasus di luar perdukunan minta tolongnya ke gue. Gue tadi viralin ya. Itu kenapa coba? Kenapa nggak ngelapor ke polisi? Harusnya ngelapor polisi nih. Betul. Itu introspeksi diri loh untuk Kapolri, Kapolda. Kenapa tuh SPKT-nya kok dipersulit orang-orang yang mau lapor? Gitu ya kan? Nah, kita kembali ke laptop tentang Mbak Putri. Tadi kan memang di awal video gue minta tolong sama Bang Marcel ini untuk coba hipnotis Putri supaya mau dilepas cincinnya. Hasilnya gimana tuh Bang? Kalau prosesnya nonton di channel lo ya? Iya. Prosesnya tadi gue udah pakai beberapa teknik NLP juga, komunikasi. Kalau Kak Putri ini nggak bisa tuh untuk ditidur gitu. Nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Karena ada gangguan psikologis. Orang-orang yang terkena gangguan psikologis atau ada gangguan mental, kayak tekanan mental, stres dan sebagainya, nggak bisa dihipnotis. Makanya kalau ada yang nanya, orang yang nggak bisa dihipnotis gimana? Ya yang nggak normal. Orang normal semua bisa dihipnotis. Yang nggak bisa adalah yang nggak normal. Nah, kebetulan ini nggak normal. Makanya cara hipnotisnya adalah untungnya masih bisa diajak ngobrol nyambung. Jadi perlahan-lahan kita geser dari mulai pakai tadi sih kebanyakan saya pakai teknik patching leading. Nah, jadi patching itu kita ngikutin jalan pikiran dia dulu, kita menyamakan diri kalau kita sama kayak dia, terus kita leading. Makanya tadi gue bikin cerita bohong. Seolah-olah ini gue patahin, padahal enggak. Seolah-olah ini nyangkut, padahal enggak. Gue bilang, iya dulu saya juga kayak gitu. Dengan kayak gitu kan dia ngerasa, oh sama kayak gue nih. Tapi kalau saya lepasin pelan-pelan dikit, lepas dikit. Mau dia kan? Tapi hampir. Sakit. Masih berasa sakit ya. Pasti nggak bisa dipaksa. Berarti solusinya sebenarnya adalah ke dokter ya? Obat tidur. Tadi gue dapat dari info dari Bu RT juga. The one and only karena dia takut disuntik, takut dia apa-apain. Pakai obat tidur. Obat tidur udah di minuman, tapi perlu izin. Izin dokternya dokter. itu kan. Makanya harus tetap ke dokter juga berarti. Dokter juga nggak bisa sembarangan bro, buat pakai obat tidur gitu. Itu. Perlu pemeriksaan detail. Masih sulit juga, jadi buat teman-teman yang nanya kemarin Bang cincinnya gimana ya? Begini fakta keadaannya. Mungkin ada teman-teman dokter nih ya, teman-teman dokter yang bisa membantuin untuk ngeluarin obat tidur yang di minuman aja deh. Ya. Ketika tidur kasih suntikan yang anti baal itu apa sih? Anestesi. Suntikan anestesi baru cabut. Oh iya. Itu langkah-langkahnya. Mungkin kalau ada dokter yang bisa
boleh datang ke sini. Boleh, siap. Gitu. Hubungin kemana tuh bro? Bisa DM ke Instagram gue, bisa. Dokter-dokter ya? Iya, boleh. Atau komen di kolom komentar juga, ntar gue notice deh. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong hipnotis itu bisanya ke orang normal. Gue kan belum pernah lihat orang dihipnotis secara langsung nih. Boleh nggak praktekin sekali coba? Boleh. Boleh ya? Siapa? Gue cariin dulu nih Iya, orangnya ya. Yang mau. Yang mau, Bilangnya ya? tes fokus. Tes fokus. Oke, siap. Kita Yang kasih anak kecil juga. si Ale cuy. Oh, 2 hours later. lurusin yang keras ya. Lurus. Lihat ke sini. Tahu besi ya. Tahu besi yang keras dan kaku. Bayangin ini adalah sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku. Semakin lama semakin keras dan kaku seperti besi. Buat jarinya semakin lama semakin keras dan kaku. Bayangkan dengan jelas jarinya ini adalah sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku. Kokoh sekali. Hitungan ketiga, jarinya akan benar-benar keras kaku seperti besi. Buat jarinya semakin keras dan kaku seperti besi. 1, 2, 3, bagus sekali. Sekarang semakin keras semakin kaku, lihat. Yakinkan diri lu kalau ini adalah sebuah besi yang sangat keras dan sangat kaku, kokoh banget. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun lu coba untuk bengkokin, semakin keras dan kaku. Semakin coba untuk bengkokin, besinya semakin keras dan kaku. Buat besinya semakin keras dan kaku. Rasain kerasnya, rasain kakunya, bagus. Apa? Terus. Gak ada rasa nih bos. Keras? Iya, bagus. Semakin lama semakin keras kaku, lihat sini. Lihat sini. Nah sekarang untuk normalin kembalinya lagi, tiup jarinya. Oke, relax, santai. Bengkok. Nah, gitu. Yang dirasain apa tuh? Gak ada rasa ini hilang. Iya, hilang. Oh, busnya bagus berarti. Tapi lu suka belanja nggak? Suka belanja? Oh iya. Mau tes fokus yang lebih dalam lagi nggak? Enggak, udah cukup. Banyak. Enggak banyak. Boleh ya? Gak apa-apa kan? Ini mah tentang belanja aja, enggak yang aneh. Oke. Lu kalau suka baju gitu, ini enggak? Pengen banget baju itu, pengen punya banget kan? Kayak limited edition gitu. Tergantung tapi kalau Ale sih kalau belanja beli baju tuh pokoknya kalau baju itu warna hitam terus kalau dilihat dari desain bajunya bagus, kalau nggak simpel Ale beli langsung gitu. Berapapun harganya gitu. Oh gitu. Oh kalau udah suka bajunya? Nggak suka ya, intinya gitu. Oh iya. Ya konsepnya sih gini. Ikutin kata-kata gue doang mainannya. Kayak misalkan angkat tangan kanan, turunin. Angkat tangan kiri, turunin. Jadi tetap dengar kata-kata gue, fokus, tapi ikutin kata-kata gue gitu ya. Iya. Kayak tutup mata, buka, ambil napas, buang mulut. Nah kayak gitu, ngerti ya? Konsepnya gitu doang, ikutin kata-kata gue. Oke? Relax aja, santai, nyaman. Kakinya di, gitu aja. Nyaman kan kayak gini ya? Lihat gue. Ambil napas, buang mulut. Relax, ikutin kata-kata gue ya. Lihat gue, ambil napas, buang mulut. Tetap fokus ke kata-kata gue. Relax, santai, rasain matanya semakin lama semakin berat. Bagus. Semakin lama semakin berat. Relax, santai, ambil napas yang panjang dari hidung, buang mulut. Relax, bagus. Rasain angin di sekitar membuat tubuhnya semakin santai, semakin nyaman, bagus. Ambil napas yang panjang dari hidung, buang mulut. Tetap fokus ke kata-kata gue, bagus. Relax, santai, ambil napas, buang mulut. Dan tidur, tutup matanya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum meminta ya. Tetap fokus ke kata-kata gue, relax, santai, bagus. Buat tubuhnya semakin tenang, buat tubuhnya semakin nyaman. Ikutin terus kata-kata gue. Buat kata-kata gue menjadi nyata dan realita di pikiran lu ya. Bagus. Relax, santai. Buat tubuhnya semakin tenang, semakin nyaman. Bagus. Sesaat lagi, gue akan menjatuhkan tangan kanannya ke paha lu. Saat tangan kanan lu jatuh ke paha lu, buat tubuh lu semakin tenang, semakin nyaman. Bagus sekali. Rasakan ketenangan dan kenyamanannya semakin dalam, semakin nyaman. Bagus. Relax, santai, nikmati kenyamanan ini. Nikmati ketenangan ini, bagusnya. Nah sekarang bayangkan lu ada di sebuah store baju, tempat pakaian, tempat jualan pakaian yang lu suka tentunya. Bayangkan di pikiran lu,
Di situ banyak banget baju-baju yang lu suka. Bagus. Lihat dengan jelas dan nyata di pikiran lu. Di store baju, di toko baju tersebut banyak banget berjejeran baju-baju yang lu suka, yang dimana lu pengen banget dapetinnya. Yang harus bagaimana caranya, lu harus punya baju tersebut. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Bagus. Nah, nanti baju kesukaan lu tersebut adalah baju yang gue tunjuk. Jadi nanti ketika lu buka mata, baju siapapun yang gue tunjuk, lu yakin dan percaya itu adalah baju kesukaan lu yang ada di pikiran lu. Jadi gimana pun caranya, lu harus dapat baju tersebut. Bagus. Bayangkan lagi store bajunya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, ketika lu buka mata nanti, baju siapapun yang gue tunjuk, lu yakin dan percaya itu adalah baju kesukaan lu. Lu harus lepas bajunya, simpan bajunya, agar baju tersebut tidak hilang atau tidak diambil oleh orang lain. Kalau ngerti yang bikin kepalanya, bagus sekali. Relax, santai, bayangin baju kesukaan lu sekali lagi. Karena nanti ketika lu buka mata, baju siapapun yang gue tunjuk, lu yakin dan percaya itu adalah baju yang lu pengen banget. Ambil bajunya untuk lu bawa pulang, biar nggak dibawa orang lain. Bagus. Untuk sementara buka matanya. Nggak apa. Oh, tadi suka baju hitam ya? Iya. Ya, gue punya baju hitam bagus banget. Jadi, awas diam doang nanti. Iya, iya, ambil lah. Bagus lah. Musik lah mau. Oh, Berak kesini lu. Mau berak lu. Jangan. Itu mau berak sih lah. Bagi aja lah. Ya. Tuh, ya jadi iya. Udah belum kita bayarin. Tuh. Berapa bang? Ya, iya buka dulu. Iya, masa kita transfer nanti mana? Duitnya dulu. nanti aja dibawa pulang bang. Duitnya dulu. Transfer. Ada juga bang? Ada 200.000. Gimana sih? HP-nya mana sih? Nah itu, buka dulu. Ada yang berapa ini sih? Ada di ATM. Di ATM. Tahu aja. Anjir keren banget tuh baju. Iya emang. Oh, gue yang bayarin nih. Gue aja lah. Gue aja nih ngambil nih. 200 bang. 200 gua aja bang. Jangan, ntar yang dulu orang. Duitnya dulu. Langsung nih gua lagi. Nih, lihat ada yang lebih bagus dari itu. Desainnya Iya. simpel kan, tapi keren. Iya, lebih bagus lagi. Terus dulunya sih lah bang. Tes lah. Lu ambil dulu, coba. Bagusan ini nih. Itu belakangnya ada gambar lebih keren. Ini dulunya mau. Ini bang, sekarang Lu cek dulu, bahannya jangan-jangan jelek tuh, modelnya doang. Lu tarik-tarik dulu tuh, bajunya doang. udah Ale bayarin. Daripada hilang Itu buka juga. Duit dulu sini. ya masa duit dulu kan orang Iya, lepas dulu lah, lepas dulu bajunya. Lepas dulu. Ambil dulu. Ini bagusan ini. Ntar kayak ini diambil orang lain. Iya. Ini dijual kemarin dia bilang. Itu lepas dulu tuh dia tuh. Sama Lepas dulu. Iya, Dua-duanya sini bang. Lepas dulu lah. Tuh. Dua-duanya. Bang, bentar, gue mau ngasih tau nih, gue punya pistol tidur. Jadi siapapun yang ditembak pakai pistol ini dia tidur nih. Dia tutup mata gitu. Lu mau nembak siapa kalau kayak gitu? Ini baju itu tuh. Oh biar dia bisa dilepas ya? Oh iya bener sih. Iya bener. Nih, lu jaga keseimbangan, jangan jatuh ya diri ya. Nih, lihat. Nih, gua kalau tembak dia, kita ambil nih ya bajunya. Nih, lihat itu. Dor, tutup matanya, relax santai. Jaga keseimbangannya jangan terjatuh. Tetap diri, relax santai. Bagus. Masuk dalam relaksasi yang jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Tenang, nyaman sekali. Rasakan ketenangan dan kenyamanan ini. Buat ketenangan dan kenyamanan ini menjadi hal yang positif di pikiran lu. Menjadi hal yang bisa membuat lu memacu diri lu untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Lebih keluar lagi kreativitasnya. Jadi nanti di hitungan ketiga, bangun dari tidurnya, kembalikan diri lu seperti semula. Dan
buat diri lu semakin percaya diri untuk mencapai apa yang lu inginkan, semakin jelas mencapai apa yang lu inginkan. Izinkan hal-hal baik datang ke dalam diri lu lebih mudah lagi. Izinkan keberuntungan untuk datang ke dalam diri lu lebih mudah lagi. Bagus sekali. Buka diri lu untuk hal-hal baik. Buka diri lu untuk hal-hal yang menurut lu beruntung. Karena kedepannya lu akan lebih semangat untuk mencapai apa yang lu inginkan. Dan lebih mudah tentunya. Di hitungan ketiga, bangun dari tidurnya dan kembalikan diri lu seperti semula. Tapi rasakan ketenangan dan kenyamanannya membuat diri lu semakin percaya diri untuk mencapai apa yang lu inginkan. Dan lu akan bingung-bingungnya kenapa lu berdiri. 1, 2, pada hitungan ketiga, bangun dari tidur dari 3. Lu ngapain berdiri, Le? Kopinya mana? Di depan ya. Lagi ngerokok di depan, tiba-tiba masuk. Lu kenapa, Le? Gokil akhirnya. Ngelihat langsung. Mantap. Thank you Bang Marcel. Sama-sama. Oke lah. Kalau ada yang bilang hipnotis tuh yang ada di pinggir settingan, enggak. Beneran ini. Ya emang hipnotis itu beneran kalau dia mau. Betul. Kan tadi makanya kan perlahan kita giring-giring, kalau mau udah. Dia akan mengikuti berimajinasi sesuai yang dia inginkan. Oke. Satu, berada bersatu. Sukses selalu untuk berada bersama. Oke. Biar selalu bermanfaat. Oke.